join agent tujuannya pengen cari pengalaman? Gak ada ya. Zaman dulu saya berani kerja tidak dibayar hanya untuk cari pengalaman. Dan itu pun gak gampang. Dokternya juga bilang, kon gak apa-apa. Kuasa teman-teman ya, dokternya dulu kuasa sekali. Aku loh gak butuh kamu. Kamu mau kerja meskipun tidak dibayar. Saya ini gak butuh sama kamu. Bayar loh teman-teman. Kalau di sini ya ada orang ketok-ketok, saya mau jadi admin tanpa dibayar. Mau nggak? Mau ya. Itu dokternya gak mau loh. Saya nggak dibayar aja nggak mau. Nah, tapi saya ini saking mosok saya habis lulus nganggur, kok nggak enak gitu ya. Saya maksa lagi. Dokter tolonglah dokter, saya nggak apa-apa kok. Saya supaya dapat pengalaman aja di sini. Nah, akhirnya saya ditolong nih sama bidan senior yang mempertemukan saya sama agent saya nih ya. Wis, nggak apa-apa. Kamu masuk aja, mokong-mokong kamu masuk aja. Oh, karena di sini juga butuh tenaga bantuan. Gitu ya Bu ya, boleh ya Bu ya. Ya, wis kamu minta surat dari dinas, minta rekomendasi supaya kamu bisa dipekerjakan di sini. Akhirnya saya minta tuh surat dari kepala dinas. Nah, kepala dinasnya enak, nggak apa-apa nggak dibayar, nggak apa-apa dokter. Ya sudah, kasih. Saya bawa suratnya lagi. Saya kasihkan ke pimpinannya. Dokter, ini saya dapat surat titipan dari kepala dinas. Buka, langsung dia manggil stafnya. Pak, ya Bu, urus dong. Orangnya bingung. Kue diapa no? Gak tahu Pak. Terus siapa ya naik? Diterima aja lah Pak, kerja Pak. Saya tidak dibayar tidak apa. Ngono lah. Iya, ya Mas, diterima aja. Akhirnya saya masuk kerja, tidak dibayar. Sepeser pun saya tidak dibayar, teman-teman ya. Itu berjalan selama dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2009. Saya tidak dibayar ya. Ongkos saya pergi itu bayar ya. Saya juga perlu makan. Jadi selama kerja, papa saya masih kasih sangu sama saya. Ini saya malu. Iki kerja apa jari ini? Mama, jari ini jadi beda duitnya akeh. Aku kok gak dibayar? Sabar, nanti duitmu akan banyak. Ini cari pengalaman dulu. Mama saya seperti itu. Ya sabar aja, sabar ya. Terus akhirnya bidan senior saya itu kebetulan asistennya lagi cuti melahirkan. Dia nawarin saya, mau nggak gantiin asisten saya? Oh ya mau Bu, mau sekali. Ya sudah, kamu kalau sore datang ya ke klinik saya. Nah akhirnya pagi saya kerja jam 7 sampai jam 2 di puskesmas. Sorenya saya pulang jam 3 sampai rumah, mandi, makan, ganti baju, pergi lagi setengah 4 ke klinik sampai jam 9. Nah gaji pertama saya ya waktu itu 400.000 ya. 400.000, saya senang sekali ya. Dari 0 ke 400.000, sawan sekali ya dapat uang 400.000. Saya pergi ke rumah, saya pulang ke rumah, saya bawakan mama saya kue. Nah itu gajiku pertama, aku kok nama tabak, saya bilang itu ya. Saya sama mama saya, yos alhamdulillah, kok gajimu nambah lagi. Mama saya mesti seperti itu. Kapan nambahnya ya? Nah itu berlangsung terus teman-teman. Saya lakukan pekerjaan double itu terus sampai saya jadi produser. Saya juga masih double. Nanti saya ceritakan ya. Nah singkat cerita, saya di klinik saya akhirnya dibayar dinaikin 700.000 per bulan. Kemudian di puskesmas akhirnya saya diterima sebagai bidan PTT, dikasih gaji 600.000. Coba tambahin deh itu dengan volume kerja saya 24 jam. Saya bilang 24 jam apa? Saya harus siap on call. Jam kerja saya jam 7 sampai jam 9 malam. Gaji pokoknya 600 plus 700. Hari gini siapa yang mau kerja kayak gitu? Males ya, males banget ya. Saya kerja seperti itu. Nanti pulang baru aja ganti baju, naruh kepala, ditelepon. Dek, orang ngelarani mau bersalin ya. Orang kenceng-kenceng dek. Oh iya Bu, buka berapa? Buka 2. Datang sana. Buka 2 ya. Observasi, ngelus-ngelus punggungnya ibunya. Tuh, itu tugasnya saya ya. Sampai melahirkan, sampai ngerawat bayinya, sampai ngulangin ibunya, semuanya saya ya. Teman-teman kalau melakukan itu, dan itu pun juga kita nggak tahu ya, karena orang bersalin itu kan nggak bisa diprediksi. Ada yang cepat, ada yang lama. Seperti itu, teman-teman berani bayar saya berapa?
Kira-kira yang pantas ya. Saya dikasih 50.000 teman-teman. Satu kali nolong persalinan itu 50.000. Ingat teman-teman, yang saya tolong bukan boneka, nyawa, ya. Taruhannya nggak main-main. Ini nyawa orang, nyawa bayi, nyawa ibu, nyawa bayi. 50.000 saya lakukan. Tapi saya nggak bicara tentang uangnya. Oke, saya kembalikan lagi sama Tuhan. Tuhan yang ngasih rezeki saya nanti di tempat lain. Saya sabar aja di sini, ya. Seperti itu 1 bulan berapa pasien saya teman-teman? Antara 15 sampai 20. Teman-teman bayangin, 30 hari dalam 1 bulan saya bisa nolong 15 sampai 20. Berarti setiap hari saya nggak tidur dong, ya. Ini melek terus matanya. Ya, belum ada yang emergency. Kalau emergency saya nganter sendiri, nyamper ambulan sendiri, nganter pasien sendiri. Ambulannya saya sopir. 1 Gresik sudah hafal saya. Satu-satunya sopir perempuan ambulan saya. Ya, sampai rumah sakit orang-orang pasti tahu. Satpam itu sudah bisa dapat. Oh, wedok puskesmas nelayan. Gitu ya. Karena tidak ada lagi sopir perempuan selain saya. Saya orangnya kan apa ya? Kalau nunggu itu kelamaan ya. Pak ayo orang cepat. Orangnya nggak ada tentang sopir. Terus tak antar sendiri ambulannya, ya. Antar sendiri. Sampai Lebaran mulai 2009 sampai 2009 sampai 2012 saya tidak pernah merasakan yang namanya berlebaran sama keluarga. Kenapa? Karena ada aja yang melahirkan pas malam takbiran. Pas lebaran itu pasti ada. Ya, saya sampai wanti-wanti sama pasien-pasien saya yang besar-besar perutnya. Saya bilang, tunggulah ya, saya ini juga kepingin sholat Id. Saya bilang gitu ya, saya sudah bertahun-tahun nggak pernah sholat Id. Kamu jangan kenceng-kenceng, nanti aja kalau sampai sholat Id kamu kenceng-kenceng lagi. Saya bicara kayak gitu ya, nggak bisa juga teman-teman. Malam takbiran saya ditelepon, Bu, Nandi, sakit Bu perutnya. Aduh, ya wes, pergi ke klinik nanti aku pergi sana. Saya periksa. Aduh, bukanya nanggung ya. Buka 4, buka 5. Aduh, nanggung sekali. Aduh, sholat mana gitu kan. Saya bilang, besok nahan enggak? Aduh, gimana Bu? Bisa gitu ya. Ya namanya orang bersalin ya, masa mau ditahan-tahan ya, nggak bisa ya. Akhirnya saya nggak pernah sholat gitu ya. Nah, 2011 akhirnya si Roy ini tadi ya ketok-ketok bidang saya, akhirnya prospek dia ke bidang saya, akhirnya bidang saya tanda tangan closing tuh sama si Roy ya. Nah, leader saya ngerekrut saya, closing sama si Roy tanda tangan. Enak banget ini. Leader saya langsung bilang seperti ini sama Roy. Roy, buat lo sekalian asuransi gajiku buat saya yang ditunjuk. Bu, asuransi apa Bu? Saya nggak pernah tahu asuransi. Wes saya pakai Askes aja sudah cukup. Saya pakai dari fasilitas pemerintah ya. Saya sudah dapat waktu itu ya. Pakai dari Askes aja. Wes kamu menurut aku enak ini pakai asuransi. Nanti kamu walaupun sekarang belum nikah, belum punya anak, nanti kalau kamu sudah punya anak, uang asuransimu ini bisa dipakai untuk pendidikan anakmu. Nah kayak gitu ya. Akhirnya saya disuruh buka dan itu pun dipaksain. Mas, premi yang paling murah aja. Waktu itu gaji saya berapa? 600 sama tuh 700 ya. Plus 50 per kepala. Bisa total 50.000 kali 15 berapa? 15 aja deh. 50 ya. 150 plus 700 1.450 plus 600 2 juta. Ya, gampangnya segitu ya. Bu, aku nggak punya Bu uang, nanti aku belum ini, saya nggak buka polis dulu lah. Ustaz, buka aja, paling kecil aja. Akhirnya saya nanya sama si Roy, berapa paling kecil? Waktu itu si Roy closing bidang saya 400. Ya 400 ini paling kecil. Aduh, paling kecil lagi sorry. Nggak ada Bu, ya mas aku nggak jadi buka, kecil aja. Kok gajiku sedikit, mbak sudah buka 400 sama gitu ya. Ya sudah, 350. Oh gitu ya, ya wes. Akhirnya saya closing tuh, 50. Roy jelasin sama saya, tak jelasin. Aduh, aku jari awakmu wes, aku apa jari kamu wes, gak fokus dulu saya kan penting saya simpan uang. Nah itu jeleknya saya ya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu loh isi polis saya juga nggak pernah buka lagi ya.
Nah, hanya closing sama Roy waktu itu. Saya ini orangnya juga nurut-nurut banget gitu ya. Roy bilang, Gun, punya buku rekening? Ada. Ini nanti mau dipakai benar-benar. Oh iya, ada di rumah. Ya udah, tak antar ke rumah. Diantar ke rumah saya. Saya kan kerja tuh, gak pernah pulang kan. Diantar ke rumah, mau ngapain? Ambil buku rekening, dibonceng sama dia. Dulu dia pakai motor masih ada. Bonceng ke rumah. Terus, Gun, ini kalau pengajuan penerbitan nanti harus pakai materai. Beli materai dulu ya. Saya beli materai sendiri loh teman-teman. Itu saking nurutnya gitu. Saking nurutnya saya. Oh, beli materai? Iya, saya beli materai sendiri. Tapi teman-teman jangan gitu ya. Nasabah closing materai sediain lah. Itu dulu ya. Nah, ini saya closing tuh 350. Nah, terus saya kan juga orangnya nggak bisa diem. Saya juga nyambi-nyambi online. Saya juga dulu jualan online teman-teman ya. Apapun yang bisa dijual saya jual. Yang penting saya dapat duit. Saya jual online sembarang. Mau produk kecantikan, mulai dari mutiara Lombok, terus banyak teman-teman. Saya jual semua. Jual apa namanya kayak souvenir itu saya jual semua ya. Karena dari situ lumayan di catatan perputaran uangnya lumayan. Oh, dapat banyak. Tapi saya juga nggak pernah pegang duitnya karena duit ada beli lagi, ada beli lagi, ada beli lagi. Saya nggak pernah pegang duitnya ya. Terus si Roy ngomong, udahlah stop aja jualan online. Kamu jualan asuransi aja sama saya. Nah, saya bilang, aduh asuransi, saya nggak bisa ngomong. Satu, saya orangnya suka malu, padahal saya juga nggak malu ya, malu-maluin ya. Nah, terus yang ketiga, saya tidak ada waktu. Kapan waktu saya bisa belajar? Kapan waktu saya bisa ketemu sama orang? Kalau jam kerja saya 24 jam, saya nggak ada libur, nggak ada libur sama, nggak ada libur. Libur itu saya harus izin dulu. Bukan saya nggak dikasih libur, tapi saya ini sungkan, ambil libur itu sungkan, ya. Akhirnya saya bilang, saya tidak ada waktu Roy, kayak kamu jalan-jalan cari nasabah, saya tidak ada waktu. Udah, kamu tak kasih teman-temanku aja wes, kamu prospek. Nah, saya kasih tuh Roy 1 lembar HVS bolak-balik, nama-namanya bidan praktek, nomor telepon, alamat, tuh disamperin semua sama dia. Terus dia bilang, ini loh closing, maksudnya kamu loh enak, kamu jadi agen aja. Gak usah lah, itu kan rezekimu, wis masuk naik deh kamu, ya. Nah, terus agent harus sering-sering update status ya. Harus sering-sering update status. Kenapa? Untuk memikat, ya. Nah, Roy sering update status, saya sering komen. Enak ya kamu sering ke Surabaya, karena teman-teman tahu ya, mama saya tidak pernah mengizinkan saya ke Surabaya, ya. Enak ya kamu sering ke Surabaya. Iya, makanya kamu jadi agen, nanti kamu akan sering ke Surabaya. Bisa, aku gak ada waktunya, ya. Sampai setahun berlalu, dia selalu reminder saya, selalu BBM. Dulu zamannya masih BBM ya, BBM saya sampai 1 tahun, saya tetap gak mau. Nggak Roy, saya gak mau. Saya gak bisa jadi agen asuransi, saya gak bisa. Ya. Akhirnya bulan April 2012 saya dipinang sama suami saya, ya. Saya mikir dong, kalau jam kerja saya 24 jam, gimana saya namanya suami saya? Saya harus lepasin salah satu pekerjaan saya. Akhirnya saya tinggal adalah bidan praktek. Yang saya pertahanin yang dari pemerintah. Padahal gaji dari pemerintah ini yang lebih kecil, 600.000. Tuh, saya bayangin, biasanya dapat 2 juta, langsung mudun jadi 600.000. Saya mikir dong, waduh, nanti saya bayar polisnya gimana? Cuma 600.000, gitu kan? Akhirnya saya kontak sama Roy. Oh iya, Roy dulu kan pernah nawarin saya. Roy, masih ada nggak yang kamu tawarin? Oh, jadi agen? Iya. Oh iya, mumpung ini kita lagi buka perekrutan bisa bareng, ya. Mumpung nih kita lagi ada loh ini perekrutan. Kamu ikut aja. Oh iya, iya soalnya nanti abis ini nggak ada lagi. Oh, ya wes. Nanti saya ikut. Dulu kantornya di BRI Tower kan, lantai 10. Lantai berapa? Ya lantai 10 ya. Di BRI Tower saya ikut tuh. Saya jelasin BOP. Saya cuma gini toh. Saya duduk diam aja. Anggun, gimana? Sakarmu lah.
Joy, sing penting sakatmu, sing penting boyo apa, pokoknya aku ajaran. Ya wes, nih ya, dikasih aplikasi. Dulu aplikasi aja masih tulisan tangan. Saya dikasih aplikasi itu bingung nih diapain aplikasi ini, saya nggak ngerti cara ngisinya gimana. Saya diemin aplikasi, saya taruh rumah, saya diemin. Saya kira moro-moro sudah bisa jadi agen gitu ya, saya nggak tahu. Rakyat nanya, aplikasinya gimana? Aplikasi apa? Lah yang kemarin dikasihkan, ya itu diapakno? Saya bilang, ya diisi. Oh ya belum tak isi. Nah ini saya isi, saya sudah daftarin agent, keluarlah kode agent. Saya dibohongin lagi. Keluar aja, Gun, ini kamu harus AAJI ya ke Surabaya jam berapa? AAJ-nya pagi. Ternyata saya disuruh ikut acara ini dulu. Kayak gini, pagi dulu waktu di SP3. Saya suruh ikut pagi, katanya ujian. Iya, di sini dulu belajarnya. Nanti ujiannya di sana. Saya didaftarin ujian jam 1, setengah 2, sesi 3. Yuk, kamu udah belajar? Sudah lah, jadi saya ujian aja itu kayak ujian Eptanas ya teman-teman, takut gak lulus belajar. Terus ke toilet saya bawa, kemana saya bawa, saya takut gak lulus kan, saya takut dimarahin sama Roy nanti kan. Roy soalnya bilang harus lulus, nanti kalau gak lulus kamu gini. Ya udah, saya takut kan, ke toilet SB3 tuh sambil belajar saya bawa. Saya baca lulus ya. Akhirnya saya AAJI. Akhirnya alhamdulillah saya lulus. Nah, saya langsung tanya sama Roy, tahap selanjutnya saya harus ngapain? Ya udah, kamu bikin janji itu sing koyo apa? Jadi kamu telepon itu loh, pasien-pasienmu ini orang sing menengah bawah ditawari asuransi gak duwe duit bos, saya bilang gitu ya. Ya kan pasti ada yang rodok-rodok punya. Akhirnya saya list tuh yang pasien-pasien yang dia mau imunisasi di luar pemerintah kan harus bayar tuh 1.500.000. Saya pikir orang ini bisa. Akhirnya saya ajak Roy. Ya wes, aku ono pasien, sehingga gitu. Ayo, kamu ajak. Saya ajak Roy presentasi saya dengerin. Saya sambil ngomong, lambemu langis yo. Gitu ya. Dulu karena saya merasa nggak bisa. Aku gak iso kalau yang kayak ngono iku, gitu kan? Bisa kamu belajar, gitu ya. Nah, saya orangnya nervousan. Roy bilang, ayo kamu telepon. Saya cari nomor telepon. Saya sambil ini gemeteran. Guys ngomongin. Ayo, tak kasih contoh. Roy yang teleponin. Halo, aduh kok enak ya kamu ngomong. Iya, ayo sekarang kamu yang telepon. Tahu doa saya di dalam hati saya selalu bilang, saya nggak ngomong gitu. Diangkat, nggak diangkat. Coba lagi, nggak diangkat. Ya mas, aku sih telepon. Dia yang telepon, diangkat. Ngomong, diangkat gini. Ya nggak tahu. Tadi kan sama aku nggak diangkat. Yaudah, belajar lagi, 1 kali lagi. Sama doa saya. Diangkat. Nggak pernah diangkat teman-teman kalau saya pas telepon, karena saya takut duluan. Saya orangnya penakut tapi penurut. Tuh ya. Rai nyuruh apa aja saya nurut. Nah, ini yang kedua, bos, ayo datangin supplier alat kesehatan aja. Ayo aku temenin. Ya udah, datang. Langsung sama si Roy sales kitnya dibuang ke saya. Set. Apa ya bos? Apa? Kamu yang jelasin. Mate. Gak bisa. Sambil gak bisa bos, gak bisa. Bisa. Duh, saya gemeter teman-teman. Presentasi Pak Ali, zaman dulu masih Pak Ali ya. Gemeter sekali teman-teman. Dan teman-teman tahu, saking gak bisanya, saking gemeternya, saking takutnya, kalau kita presentasi sama orang, idealnya yang ngantuk siapa? Orangnya atau kita? Orangnya, kalau gak menarik ya, saya loh yang ngantuk. Sampai saya presentasi itu sampai mata saya itu gelap-gelap gitu. Ternyata saya ngantuk gitu loh. Karena apa? Saya belum menjiwai bisnis ini. Ya, saya belum menjiwai bisnis ini. Dan tahun-tahun pertama saya selalu menemukan kesulitan-kesulitan banyak sekali ya. Kenapa? Saya temukan kesulitan, ternyata jawabannya ada di tahun kedua saya. Ya. 2013 saya melihat teman yang barengan saya AAJI, Bu Dotik ya. Itu dia naik promosi. Saya tanya dong sama Roy,
Kenapa dia bisa naik panggung kok saya nggak bisa naik? Itu pertanyaan bodoh sekali, ya, konyol ya. Kenapa dia bisa naik kok saya nggak bisa naik? Kan aku barengan dulu ujiannya. Loh, ini apa sih? Kamu gak ngerti tak? Yang harus naik itu harus naik manajer. Apa manajer itu? Nah, itu kesalahan saya. BOP ikut cuma 1 kali, tidak menjiwai pula. Saya nggak ngerti kalau ada step-stepnya. Naik UM, SUM, AM saya nggak paham. Begitu 2013 setelah promosi saya tanya sama Ray, ya wes duduk jelasno sama aku, apa artinya unit manager? Ya, sejak saat itu teman-teman saya langsung tanya, oh koyok gini tak kudune di Prudential ini. Lu iya, selama ini kamu ya apa mikirnya? Ya tak pikir ketemu nasabah ngono tok, saya bilang gitu ya. Tapi ketemu nasabah gitu tok, ternyata Prudential kasih penghasilan saya sudah 3 kali lipat dari penghasilan saya sebelumnya. Padahal saya prospeknya rok-rok asem. Tahu rok-rok asem? Kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Banyak tidurnya. Tapi Prudential kasih saya penghasilan waktu itu 2 juta. Nah, saya sudah cukup puas. Loh, ternyata aku gak rajin-rajin ya. Penghasilannya lebih banyak ya, dari 600 ya. Loh, makanya kamu rajin aja. Tapi aku waktu ini loh, saya nggak bisa Roy, gitu ya. Akhirnya pas awal tahun saya sudah tahu penjelasan unit manager. Saya bilang, oke Roy, saya mau kejar unit manager mulai saat ini. Kasih tahu saya gimana caranya saya bisa kejar ini, ya. Akhirnya Roy kasih saya langkah-langkah. Saya mulai sering keluar. Terjadilah konflik lagi dengan mama saya. Kenapa saya tulis di sandeman saya untuk mama? Karena mama saya adalah orang satu-satunya yang selalu marahin saya. Ya, mama saya yang benar-benar nentang. Wes ta, gak usah neko-neko. Jadi bidan iku wes enak, gak usah aneh-aneh. Golek-golek nasabah, panas-panas mulai dalu oleh opo. Ya, mama saya mesti ngomong seperti itu. Nah, tapi saya tadi orangnya dablek ya. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Pulang prospek, mama saya marah-marah. Opo sih mbok goleki sampai mulai bunyi. Closing ta. Saya langsung lari ke atas. Karena mama saya nggak dukung saya, akhirnya suami saya ikutan dong. Itu, ingat teman-teman ya. Pembunuh impian teman-teman itu bukan orang lain. Berawal dari orang yang dekat. Kalau energi kita ini gak kuat benar, sudah gak ada impian. Ya, saya dimarahin terus-terusan. Setiap hari mama saya mesti ngomel. Ini suami saya kan Gresian ya. Terus tahu cok dilakoni mana? Mama ini lo marah-marah terus. Sudah, aku mau berjuang. Kalau kamu nggak mau berjuang nggak apa-apa. Aku berjuang duluan. Nanti kalau aku sudah selesai, nanti kamu tak bawa. Saya bilang, aku izinkan 1 tahun ini berjuang untuk capai unit manager. Saya bilang sama suami saya, kalau nanti di bulan Desember saya tidak bisa promosi unit manager, saya akan janji sama kamu, tidak ada lagi Prudential di antara kita. Ya, tidak ada lagi. Dan saya akan kembali menjalankan aktivitas saya sebagai bidan. Saya bilang gitu, saya janji sama suami saya. Setahun gitu ya. Saya setiap hari jam kerja saya jam 7 saya kerja, jam 12 sampai jam 2. Pulang dari puskesmas saya tidak pulang ke rumah, saya langsung bawa baju, ganti baju di puskesmas, langsung berangkat terus prospek. Kalau saya jaga sore jam 2 sampai jam 9, pagi saya prospek, sore langsung kerja. Kalau saya jaga malam mulai jam 9 sampai jam 7, pagi sampai malam saya prospek, jam 9 masuk puskesmas, paginya saya mandi-mandi, ganti baju lagi, prospek lagi. Saya tidak pernah ketemu loh sama suami saya, operan kunci doang. Tidak apa-apa, saya bilang setahun, kasih waktu 1 tahun. Saya bilang seperti sama suami saya. Nah, teman-teman, saya mau tahu siapa yang di ruangan ini ikut acara goal setting? Semua. Saya tanya,
Sudah sampai mana goalnya sampai dengan waktu ini? Tidur? Sudah setengah pencapaian? Sudah akan capai? Kurang titik. Yes, kurang titik. Ya, teman-teman, penting sekali ya. Saya ikut goal setting, saya tidak pamit sama mama saya. Saya bilang saya kerja double shift. Saya bilang seperti itu sama mama. Ma, aku kerja double shift, tidak pamit. Karena mama saya kalau saya pamit ikut acara prudensial langsung disilang. Gak usah. Padahal saya sudah punya suami, tapi mama saya ini orangnya sangat keras kasihan sama saya. Gak usah aneh-aneh. Saya bilang sama mama saya, Ma, ada shift double, gantiin teman kerja. Ya, harusnya kan pulang tuh jam 9. Saya bilang, Ma, ada orang melahirkan, saya harus nambah jam kerja lagi. Padahal saya habis goal setting masuk ke kerja. Saya bohong loh sama mama saya, teman-teman. Ya, demi prudensial awalnya. Tapi saya tahu saya tidak mau durhaka. Saya bukan jadi anak durhaka, tapi saya kepengen kasih bukti sama mama saya. Mungkin dengan cara membohongi, tapi membohongi untuk kebaikan. Saya kan kerja, bukan ngapa-ngapain, teman-teman ya. Kayak itu ya. Akhirnya setahun berlalu, di bulan Desember, di awal Desember, saya dapat kendala. Dulu unit manager harus omset 300 juta. Saya sudah tutup, saya sendiri sama 3 kaki sudah selesai, tinggal satu kaki. Satu kaki saya dapat agent rekrutan ini seorang dokter, dia punya rumah sakit, suaminya dokter spesialis obgyn. Ya, saya ajak dia. Saya dikasih nomornya dari suami saya. Dulu dia pernah praktek sama suami saya di rumah sakit. Nah, akhirnya saya rekrut, akhirnya dia mau. Anggapan saya enak ini, pasti referensinya banyak. Ya, sebelum AAJI saya sudah ajak dia prospek dan sudah mengantongi 6 case, sudah siap mau di submit, tinggal AAJI. Nah, dia terdaftar AAJI tanggal 14 Desember. Ya, 14 Desember, mepet sekali. Ya, saya telepon dok, tak temenin ya berangkat. Gak usah mbak, saya sendiri aja. Oh yaudah, nanti ketemu di BRI Tower ya, lantai 10. Dia daftar AAJI-nya siang jam 13.30 sama saya dulu. Saya sudah sampai, saya telepon, gak bisa. Saya BBM, gak dibalas. Saya mulai galau. Jam 12:30 belum datang. Ya. Dia pamit saya jam 11 sudah berangkat. Kok belum nyampe sini, saya galau. Si Roy telepon, gimana agen unggul AAJI? Iya, tapi belum datang. Ya wes tunggu jam 1. Gak datang juga. 1:30 gak datang. Saya tunggu lagi dong. Kan ada toleransi 15 menit. Gak datang. Di telepon gak bisa, di BBM tidak dibalas. Pupus harapan saya untuk naik promosi. Waktu itu disondingnya promosinya belum akhir tahun ya, masih tanggal berapa end of date-nya itu. Belum sampai tanggal 30, belum ada perpanjangan. Saya langsung, saya nggak jadi naik promosi ini. Kalau saya nggak jadi naik promosi, artinya apa tadi perjanjiannya sama suami? Tidak ada prudensial antara kita. Saya galau. Gak mungkin saya nggak di prudensial. Saya harus promosi. Tapi apa caranya? Ya apa caranya? Saya mikir sendiri teman-teman. Karena keluarga saya menentang mati-matian saya nggak bisa curhat-curhatan. Karena kalau saya curhat sama suami saya masih bilang gini, makanya gak usah di sini, terus jadi bidan aja. Selalu seperti itu. Saya dari agent sampai sekarang saya tidak pernah berkata capek sama suami saya. Saya tidak pernah sambat. Capek nggak pernah. Karena ketika saya sambat saya tahu jawabannya malah dijerumuskan. Saya jadi nggak pernah merasa capek di depan suami saya. Ya. Setiap kali saya merasa nggak semangat, suami saya mesti gimana? Nggak closing kan? Oh pasti closing saya.
Selamat pagi, gitu ya. Saya naik ke kamar, langsung saya sapa suami saya. Buka kamar, gimana? Selamat pagi, pasti closing besok. Padahal juga nggak closing. Dan setiap malam saya lakukan itu untuk menutupi kesedihan saya ditolak sama nasabah. Saya tidak bisa curhat ke siapapun, teman-teman. Mau curhat ke siapa? Leadernya laki-laki. Sungkan, ya. Sendiri, sama dengan sendiri. Nah, akhirnya saya ditelepon Roy. Ditelepon saya nggak angkat. Sampai Roy datang ke BRI. Tanya sama Pak Arif. Pak Arif, lihat nggak tadi ada Argun di sini? Oh iya, tadi pamitnya ke bawah Pak. Sholat. Saya pakai sholat, nangis-nangis. Ya apa, kalau saya nggak UM gimana, gitu kan? Saya mikir, tapi saya harus UM. Tapi apa caranya? Ini waktu udah mepet, ya. Roy samperin saya. Ayo ngopi sih. Kamu iki apa ya? Ngopi lah man. Aku iki bingung caranya UM gimana. Ya sudah, kita ngomong dulu. Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Wis mepet, gak ono maneh solusine. Aku sudah capek pisan-pisan. Wis iki wis stres, wis panas teman-teman ya. Sudah panas sampai saya ini panas 4 hari nggak saya rasakan. Saya check up ke dokter, tipe saya 1/400, saya nggak mau ngamar. Saya bilang, kalau saya ngamar nggak bisa saya ngejar. Kalau saya ngamar pasti 2 minggu saya bed rest. Nggak mau saya, nggak mau bed rest. Ditanya sama suami saya, kamu kuat? Kuat saya. Ya, si Roy langsung, ayo buka SMA. Saya, ini ejenmu, gak melaku. Kok ono sing melaku kabeh? Ya apa Roy? Ya apa ini? Apa? Menurut aku harus gimana? Saya sampai marah-marah seperti sama Roy. Sik ta, kamu aja marah sih. Kesel aku nek gak UN iki aku ya apa? So, aku kudu UN tapi apa carane? Terus lagi. Ayo, ke nasabah-nasabah yang belum closing. Sudah tak datangin. Ke orang sih belum closing saiki, ngenteni tahun ngarep. Saya bilang gitu. Nunggu tahun depan. Ayo mau BS di sini. Saya dikasih minum es ya. Sampai ke lagi. Ya mas. Mungkin aku tak pulang dulu. Tak bayang-bayangkan dulu lagi. Siapa sekiranya yang bisa tak datangi? Gak apa-apa lah, ayo ada waktu nih. Ya, ada waktu nih. Ayo, kamu pasti bisa. Iya. Ya. Saya mikir terus teman-teman, ya apa caranya? Saya enggak promosi, harus promosi. Tapi buntu jalannya. Ya. Saya enggak mau curhat sama suami saya, enggak mau curhat sama mama saya. Saya sudah berjanji saya akan membuktikan naik panggung 2014. Teman-teman, ternyata ya, ketika kita terus berusaha, saya yakin, kalau teman-teman yakin, semua kemudahan itu akan datang tanpa sengaja. Saya nggak ngerti ya teman-teman ya, malam setelah aja itu malamnya, saya dapat telepon dari agen saya yang mati suri. Telepon, Mbak, gimana kabarnya? Iya Mbak, alhamdulillah gini. Iya gimana? Kenapa telepon? Ada perlu apa? Ini loh, temanku ada nanya prudensial. Wah, berbunga-bunga lagi hati saya. Wah, prudensial. Iya. Ayo. Mana teleponnya? Aku aja nelpon. Ya, saya nggak santang kalau agennya nelpon ya. Saya langsung ambil alih, saya telepon. Saya nggak tanya, karena saya saking senangnya saya nggak tanya. Nah, saya prospek dulu lah telepon. Nah, yang di prospek ini dokter anestesi ya. Saya jelasin, dokter rencananya mau ambilin untuk siapa? Sekeluarga plus orang tua suami istri plus adik. Saya langsung rasanya lega. Wah, bisa nutup ini, seneng kan? Dan saya prospek, oh ya mas Mbak, saya kan masih repot nih, Mbak kirim email. Kirim email kapan dibaca gitu kan ya? Biasanya kan lama banget ya kalau lewat email ya. Dokter saya samperin aja loh, gak apa-apa, nanti dokter bisa jam berapa? Gak apa-apa Mbak, kirim email aja. Dokter ini juga gak bilang tempatnya di mana, ya. Saya kirim email. Setelah saya kirim email,
Saya bilang sama dokternya, dok, tolong ya dibaca, saya sudah kirim email. Oh iya, saya masih ada operasi, nanti ya agak malam, jam 10 malam, saya telepon lagi. Dokter, sudah selesai operasi belum? Sudah. Ayo dok, buka emailnya sekarang. Oh sekarang ya? Iya dok, sekarang. Buka. Dokter baca ya, halaman sekian. Saya jelasin melalui email, ilustrasi. Dokter baca halaman sekian. Dokter lihat nggak ada tulisan ini. Iya, itu gini dah dok, ini. Terus dokter balik ya, halaman sekian. Baca emailnya. Jadi prospeknya lewat ya, telepon sambil dia tak suruh buka email. Satu persatu proposal saya jelaskan lewat telepon, lama sekali teman-teman. Saya jelasin. Sampai sudah selesai, dokter bilang, Mbak, besok tak kasih kabar. Besok, iya mas dok. Apa? Besok kasih kabar, ya. Besok lagi saya telepon. Dokter repot nggak? Iya, ada operasi. Nanti ya, agak siang. Kamu telepon lagi. Iya dok. Saya telepon lagi siang. Dokter, gimana? Yang kemarin dibaca, setuju? Iya mas, boleh diajukan. Seneng kan? Yes, kan? GM ini ya. Tapi ternyata ada kendala lagi. Saya bisa temui dokter di mana? Saya di Ambon. Kesalahan saya nggak tanya. Dia di mana pertamanya? Ambon, jalan Ambon kan dok? Ya bukan di Ambon. Saya mikir berangkat pesawat ke sana, gitu kan? Waktu itu kan masih agent ya, nggak punya modal ya. Sana tanda tangan, pulang lagi. Belum lagi di Ambon saya nggak punya teman, nggak punya saudara. Di Ambon ya ternyata. Iya. Saya mesti teman-teman diapain ya. Terus saya tanya, terus yang mau diikutkan ini juga di Ambon semua dong? Oh enggak, yang mau saya ikutkan itu semuanya ada di Gresik sama di Sidoarjo. Wah itu saya langsung berbunga-bunga lagi. Wah berarti saya bisa ketemu dok sama ini dok, sama orangnya. Oh ya bisa, samperin aja ke rumahnya. Nanti saya samperin, saya nggak pakai jelasin lagi ya dok ya. Pokoknya kan aku cari dokter, yang bayar kan dokter. Iya, langsung tanda tangan ya dok. Iya, wes langsung saya berangkat teman-teman ya. Sehari itu saya berangkat ke Gresik, ambil tanda tangannya, langsung berangkat ke Sidoarjo, ambil tanda tangannya. Nah, yang di Gresik itu orang tuanya sudah sepuh ya. Saya suruh tanda tangan itu nggak bisa. Saya suruh tanda tangan nggak bisa, tapi dia punya tanda tangan di KTP-nya. Tanda tangan di KTP-nya gampang, seret gini toh. Bu, bu, contohin ini bu, gitu ya. Contoh, nggak bisa. Ya wes, akhirnya tangannya tak pegang. Seret. Wes, yang penting tanda tangan kan. Yang bayarin siapa? Dokternya. Yang penting kan saya ketemu kan orangnya, kondisinya sehat kan. Ya, akhirnya saya ketemu. Sampai malam ke Sidoarjo, saya sudah bawa tuh 6 case. Saya bawa rumahnya. Saya telepon sama Roy, iki aku wes dapat case-nya. Iki apa ini? 2 hari sudah closing dan ini. Ya wes, kamu submit besok pagi. Nanti tak bantu, ya. Hari saya submit besok paginya. Saya kan nggak bisa ngecek tuh, karena kan masih agen, nggak bisa ngecek SMA-nya agen saya. Saya tanya dong sama Roy, gimana? Belum ada lah. Tenang. Wes kamu tak urus deh, gitu kan? Roy sudah dorong isut. Nah, Roy bilang gitu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 2 pokoknya 2-3an dia bilang belum isut. Berarti aku agak promosi, Roy gak isut, Roy. Nanti dilihat nanti lah, tuh ya. Ya wes. Akhirnya yang bisa saya lakukan cuma apa? Pasrah, berdoa. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya sudah. Ya. Sampai pengumuman tanggal 7 itu pengumuman, Roy telepon saya. Gun, ada 2 kabar. Kabar apa? Kabar baik sampai kabar buruk. Kamu minta kabar apa? Karena saya ini orangnya kan gak enakan ya. Kabar buruk gak apa-apa wes. Kabar baik ada kabar buruk itu tidak ada artinya baiknya. Buruk aja. Kok kamu gak mau terima kabar baiknya? Ya kayak apa ada kabar baiknya, ada kabar buruknya. Wes kabar buruk aja wes, gak apa. Kabar baik lah, kabar buruk. Baiklah. Enggak, kabar buruk. Aku wes nek kabar baik itu kok artinya buat aku Roy. Kabar buruk aja. Gitu lah. Kamu mau kabar buruknya? Iya, kabar buruk. Bisa. Kamu siap menerima kabarnya? Siap. Saya sudah pasrah. Kalau memang ini jalan Tuhan, saya tidak dikasih izin promosi, berarti jalan saya kembali ke habitat saya. Dari bidang.
Tapi saya masih nggak terima loh dari saya mau tetap di Prudential loh, saya mau kasih pembuktian gitu, ya. Saya bilang sama mereka kabar buruk apa? Ayo Roy ngomong kabar buruknya apa? Yo, apa aku ya bingung, kabar baik lah, buruk aja, gitu kan? Buruk aja, ya sudah. Kabar buruknya itu tidak ada. Loh maksudmu? Yang ada kamu bisa promosi. Nah, senang sekali ya saya dapat promosi ya saya undang mama saya undang suami saya untuk lihat promosi di panggung megahnya seperti itu. Yang datang waktu itu ya berapa ribuan manajer yang dipromosi. Mama saya cuma ngomong, ih kami promosi manajer. Iya ma, ini manajer Prudential. Mama masih nggak percaya sama aku. Wes, lek bisa melakukan dua-duanya kenapa nggak kamu lakukan? Tetap. Saya berpikir mama saya kasih izin saya untuk resign dan untuk full time di Prudential. Ternyata mama saya tetap. Lek iso loro aku siji, loro ae lakukan mama. Mama gak kasihan sama aku, capek mah, kayak gitu. Lu kan sanggup. Ya wes, ya saya promosi ya. Saya belum full time, saya bingung karena 4 kaki ini agennya nggak jalan. Unit manager harus apa? Kalau sudah jadi leader, harus tim. Saya hanya kan rekrut gitu kan. Akhirnya saya menemukan tuh adik saya. Caranya gimana saya menemukannya? Setahu kan dia cocoknya lebih dari saya. Setahu dia lebih banyak omong, lebih cepat kenal orang. Saya tahu dia bisa di sini. Tapi dia nggak mau karena dia orangnya gaptek, nggak bisa operasiin handphone, baca email, operasiin laptop, nggak bisa. Gaptek sekali, ya. Tapi suka diiming-iming. Saya ajak dia ke kantor. Saya bilang, ayo temenin training 3 hari, fast start, ya. Ayo temenin training 3 hari. Nanti sepulang fast start, ayo kita jalan-jalan ke TP. Saya ajak, ya. Tapi aku nggak jadi agent. Enggak, kamu nggak jadi agent. Kamu nggak jadi agen. Tenang aja. Aku ngerti lah, kamu nggak mau jadi agen. Nggak jadi agen. Temenan yo, aku mau ngancam itu. Iya, temenan aja. Tapi masuklah kan dia training kan. KTP kan saya sudah punya tuh, karena masih sepupuan. Buku rekening, saya yang ngurusin. Dia nggak tahu kalau dia punya rekening. Saya ngurusin. Itu kan, tanda tangan saya palsu aja. Ya, saya masukin dia ke pasar. Keluar kode AJI. Saya bilang, Mbak, ternyata kamu kemarin itu didata sama Prudential dan harus AJI. Aku kan harus ngomong, aku gak dulu jadi agen, pas gini, kan? Mesta, gak ada salahnya. Terus berangkat ke AJI aja. Terus ini, aku gak esok laptopan, aku gak esok komputeran, ngolek komputer kurus saya apa? Emangnya gue injak-injak komputernya? Enggak kan? Gak berangkat. Terus sama Mbak, nanti sama boleh pilih. Samian gak berangkat, denda. Denda piro tak bayar? Bayar ya. Denda piro tak bayar ya? Saya bilang denda 1 juta. Langsung dia 1 juta duit mbak sangkel lah gitu ya. Wes makanya kamu datang aja. Kamu gak lulus loh gak apa-apa. Datang mau biar kamu gak kena denda. Tadi dia datang ya. Datang waktu itu saya ikut ALC di Jakarta. Saya bilang, Mbak berangkat dewe. Ini gara-gara kon kabeh. Karena wes gak gelem ikut. Lapo sih didaftar no. Wes tak kamu berangkat toh. Saya suruh orang untuk nganterin dia. Naik lift aja dia nggak tahu. Jangan dulu, nggak bisa naik lift. Tolong-tolong sama sapamnya. Pak, mau ke lantai 10 ditekan yang mana? Dia nggak tahu loh. Sama sapamnya itu dianterin. Buka liftnya, dipencet lantai 10. Terus nanti dia dipilih. Nanti kalau sampai angka 10 mbaknya turun. Sampai angka 10 dia kan dedek kan. Dia kan ini apa ya? Dedek kan sampai angka 10 dia turun. Turun kalau toleh. Nanti kamu toleh kanan, toleh kiri. Karena kan liftnya kan gini kan. Toleh kanan, toleh kiri. Ada kantor Prudential itu kantornya. Iya. Dia bilang langsung sama Pak Arif. Pak, saya mau ujian. Diantar sama Pak Arif ruangannya. Sambil masih ngomel-ngomel itu saya di SMS-in. Dulu nggak ada WA, nggak ada BBM. Dia aja zaman dulu infonya apa? Asia hijau. Tuh ya, saya di SMS-in, dimaki-maki terus-terusan. Saya bilang, wes tahu. Timbangkan denda 1 juta.
ya. Akhirnya dia lulus kan, lulus AJI, dia bilang, wes iya aku lulus, aku gak gelem dadi agen. Gak popo, yang penting kan lulus, gitu kan. Akhirnya dia nggak ini ya, orangnya nggak buruk sangkaan gitu ya. Akhirnya saya bilang, ayo nyamperin temenmu, lapo, dia nawarin asuransi, tapi aku butuh agen, ya nanti masuk aku, gitu ya. Nah dia ngomong-ngomong sama temen, closing, masuk dia, nggak tahu dia tapi yang nulisin saya semuanya, SPJ-nya nggak tahu dia. Terus nanti ngomong lagi, ayo promosiin sama teman-teman, bilang kalau aku adikmu. Hei adikku ini nak asuransi, nak desa, ayo mau nelo asuransi, enak ini, masuk closing lagi, masuk dia. Sampai 6 bulan, dia nggak tahu kalau ada komisi di rekeningnya dia. Saya kan juga nggak tahu pin ATM-nya kan sudah nggak kasihkan semua kan sama dia. Saya pikir dia ngecek, ternyata dia nggak pernah cek ATM-nya, nggak ngerti juga. Mas untuk komisi piro? Saya bilang gitu kan, komisi piro? Komisi apa? Loh, kan kemarin dapatnya siapa? Mbak Nandi. Itu ATM-nya tak kasih. Buka ATM aku gak bisa kok. Dia bilang ya, gak bisa. Ya sudah, saya bukain tuh ATM-nya, saya ajarin ke ATM, ternyata komisinya dia sudah sama dengan penghasilan dia selama 16 tahun bekerja di New Era. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk resign. Jadi teman-teman, rekrut itu awalnya enggak apa-apa dipaksain. Ya, maksa titik, gitu ya. Tapi kan yang itu bisa jadi promosi. Gitu. Saya menemukan di dia. 2 AAD saya itu backgroundnya 16 tahun bekerja di New Era, 2 orang. Yang 2 lagi backgroundnya bidan, sama kayak saya. Jadi buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sama-sama. Nah teman-teman ya, di sini saya pesan sama teman-teman, awal join di Prudential itu tidak ada jalan yang mulus. Saya cuma pesan satu hal sama teman-teman. Teman-teman mau bertahan, teman-teman akan dapat hasilnya. Tapi kalau teman-teman menyerah, teman-teman gak akan ngerti rasanya gimana naik panggung. Ya, waktu itu teman-teman, kalau saya sudah menyerah, saya gak akan sampai dalam sekarang, gak akan jadi sekarang berdiri di depan teman-teman, saya gak akan. Kalau saya bilang sama mama saya, ya wes mas, saya mau jadi bidan lagi, saya gak akan jadi sampai sekarang. Saya mau tahu yang sudah leader, yang belum dapat restu dari orang tuanya. Semuanya sudah dapat restu, beda dengan saya. Sampai dengan saya bisa promosi SUM pun, mama saya masih belum setuju saya full time di sini. Nemen sekali mama saya, teman-teman ya, kebangetan. Saya masih disuruh double job terus, pruden bidan, sampai saya promosi SUM. Akhirnya jalan satu-satunya saya kembali bohong lagi sama mama saya. Saya bilang sama mama saya, ma, iku loh banyak bidan yang unjuk rasa. Ya waktu itu banyak yang unjuk rasa ya, banyak bidan yang unjuk rasa mah. Saya tidak diperpanjang lagi kontraknya, saya dipecat sama pemerintah mah. Saya bilang gitu sama mama saya, padahal saya mengajukan pengunduran diri. Mama saya bilang, loh kamu dipecat? Iya, yang lainnya ya pak? Pasti ada masanya untuk dipecat gantian. Sekarang giliran saya dulu yang dipecat. Saya bilang gitu. Saya sudah gak digaji mah 3 bulan. Saya bilang gitu. Ya wes, gak digaji dipecat ya semua tua. Akhirnya saya ke alhamdulillah kan, bisa resign kan. Ternyata rahasia saya resign diam-diam itu ketahuan mama saya baru kemarin saya pulang umroh. Ya, saya pulang umroh, teman-teman puskesmas saya itu datang ke saya silaturahmi. Dan mereka ngomong, sajane eman. Mereka itu nyebut saya bukan Anggun ya. Anggun itu nama Prudential saya, nama kalian saya di sini ya. Di puskesmas saya sebutnya Novi. Novi itu eman waktu itu ke puskesmas, diboti wong-wong kabeh. Langsung bapak saya kaget. Tuh, katanya dipecat. Loh, katanya dipecat bapak. Loh, nggak dia pecat pak, dia keluar sendiri. Aduh,
apa pembuktian saya di Prudential. Saya beli mobil sendiri dari Prudential. Saya beli rumah sendiri dari Prudential. Saya beliin suami saya motor sport dari Prudential. Saya ajak jalan-jalan mama dari Prudential. Uangnya beda nih gak cukup mama. Sampai itu. Wes karmu. Ya, dari saya di desa ini penuh dengan tekanan teman-teman ya, penuh dengan tekanan dari orang tua saya. Tapi saya tidak mundur satu langkahku di sini karena saya tahu ketika saya bergerak mundur, saya nggak akan dapat itu semua. Wes kadung basah, basahin sekalian, jangan setengah-setengah, basah semua. Sudah join harus promosi, jangan sampai sudah join jadi agen terus, malu ya, basah semua. Ya, ingat loh teman-teman ya. 3 bulan terakhir ini, ya ingat lagi apa yang sudah kalian tulis di bulan Januari dulu, apa yang sudah kalian tulis di goal setting dulu. Ingat 3 bulan terakhir ini lakukan mati-matian. Gak usah peduli kanan, gak usah peduli kiri. Pakai kacamata kuda. Ya, kenapa? Karena kuda gak bisa noleh kanan kiri, dia cuma bisa lurus. Pakai kacamata kuda, gak usah noleh kanan, gak usah noleh kiri. Siapapun orang yang menghancurkan kalian, ingat, hanya kalian yang bisa mewujudkan impian kalian sendiri. Itu ya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Sharing saya, gimana saya ngejar manajer seperti itu sakitnya. Sekarang giliran teman-teman, apakah teman-teman mau ngerasain sakitnya? Sedikit aja sakit, tapi berkahnya sangat luar biasa. Yes. Ya. Oke, saya kembali sama